Pak Panggil. Siap. Oke, ini pertemuan yang kedua adalah membahas tentang teori manajemen. Teori manajemen ini tujuan pembelajarannya adalah diharapkan mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai evolusi teori manajemen. Evolusi teori manajemen itu mulai dari teori manajemen kuno, ada teori manajemen klasik, aliran perilaku, kemudian aliran kuantitatif, dan teori manajemen kontemporer. Baik, kita bahas satu persatu tentang evolusi teori manajemen, pemikiran manajemen. Yang pertama adalah teori manajemen kuno. Ini manajemen itu secara teori sudah dipelajari, sudah dipraktekkan baik di Mesir kuno maupun di Cina oleh Sun Tzu, di Italia oleh Nietzsche dan Adam Smith di Eropa. Coba kita lihat satu persatu. Mesir kuno sudah menerapkan ilmu manajemen yang ini telah terbukti atau dibuktikan sejak ribuan tahun yang lalu dengan adanya pembangunan piramida yang melibatkan lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Ini pasti sudah melakukan tahapan-tahapan manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan sudah dilakukan di Mesir kuno. Seperti pembangunan piramid di Mesir, tak mungkin terlaksana tanpa adanya seseorang yang merencanakan. Tidak mungkin ada yang mengendalikan, ada yang mengarahkan, kemudian ada yang mengontrol. Itu pasti. Kalau tidak mungkin terjadi bisa membangun piramid yang demikian besar pada ribuan tahun yang lalu. Kemudian di Italia oleh Nietzsche, itu pemikir dari Italia ini merumuskan beberapa prinsip manajemen dalam bukunya Disport yang ditulis pada tahun 1531 yang berisi tentang antara lain seperti ini. Sebuah organisasi lebih stabil bila para anggotanya mempunyai hak untuk mengutarakan perbedaan yang ada dan menyelesaikan konflik di dalam organisasi tersebut. Jadi jangankan untuk banyak orang, 1-2 orang saja pasti ada perbedaan, maka itu harus diselesaikan untuk menghindari konflik sehingga organisasi itu stabil. Kemudian walaupun satu orang dapat memulai sebuah organisasi, tetapi organisasi itu akan terus berlangsung kalau diserahkan kepada banyak orang untuk memeliharanya. Jadi organisasi itu kalau hanya satu orang itu pasti tidak berjalan karena tidak ada perintah, tidak ada yang dikendalikan, tidak ada yang diawasi, tidak ada yang dikoordinasi. Kemudian manajer yang lemah bisa memegang wewenang dengan mengikuti manajer yang kuat, tetapi tidak mengikuti manajer yang lemah lainnya. Kalau sama-sama lemah diikuti kan tidak bisa. Jadi harus ada yang lebih kuat dan lebih lemah. Kemudian seorang manajer yang berusaha mengubah organisasi yang sudah mantap harus mempertahankan paling sedikit bayangan dari kebiasaan lama. Jadi perkembangan organisasi, pertumbuhan organisasi pasti mendasarkan diri pada organisasi yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Kemudian di Cina, filsuf Cina, Sun Tzu, ya, dalam bukunya The Art of War, seni perang. Ilmu perang Sun Tzu dapat diterapkan dalam ilmu bisnis. Jadi ternyata yang menggunakan
ilmu manajemen itu adalah di dalam peperangan itu sendiri. Kemudian baru masuk digunakan oleh bisnis gitu ya. Penerapan tersebut berangkat dari pandangan adanya kesamaan antara medan pertempuran dengan pertempuran bisnis. Ada beberapa kesamaan. Strategi perang dapat diterapkan dalam manajemen antara lain terkait dengan strategi. Jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri Anda sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Jadi untuk bisa mengetahui orang lain, kita harus mengetahui diri sendiri. Pelajaran ini pada dasarnya berfokus pada pemahaman kekuatan, kelemahan diri sendiri serta diri pesaing. Nah, ini nanti akan muncul analisis SWOT. Kita lanjut. Adam Smith. Ini apa namanya, bapak ekonomi klasik ya. Adam Smith merupakan ekonom klasik yang hidup pada abad ke-18. Adam Smith mempublikasikan bukunya The What Nation yang mengemukakan keunggulan ekonomi yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja. Jadi bapak spesialisasi, division of labor, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas spesifik dan berulang. Adam Smith menggunakan industri pabrik peniti sebagai contoh. Smith mengatakan bahwa dengan 10 orang masing-masing melakukan pekerjaan khusus di perusahaan peniti dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peniti dalam sehari. Akan tetapi, jika setiap orang bekerja sendiri, setiap bagian dari pekerjaan peniti itu tadi sudah sangat hebat bila mereka hanya mampu menghasilkan 10 peniti sehari. Jadi perbedaan itu spesialisasi dan tidak. Jadi ada pembagian kerja di situ. Oke, kita lanjut. Adam Smith akhirnya menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena meningkatnya keterampilan dan kecakapan tiap-tiap pekerja. Dengan pembagian tugas menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas. Dan dengan pembagian kerja juga menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Kemudian kita menganjak ke teori manajemen klasik. Nah, ini lebih kepada di era revolusi industri. Robert Owen, Frederick Wilson, Gilbert, Henry Fayol, Max Weber, dan lain-lain. Coba kita lihat satu persatu. Robert Owen, ini dia meneliti di pabrik kapas di Inggris. Pada waktu itu kondisi kerja di pabrik sangat buruk. Ini pas pada saat itu adalah dalam situasi biner-binernya revolusi industri. Pada waktu itu kondisi kerja di pabrik sangat buruk. Owen sampai pada kesimpulan bahwa manajer harus menjadi pembaharu, reformer. Owen melihat peran pekerja bukan hanya merupakan input, tetapi merupakan sumber daya perusahaan yang signifikan. Owen memperbaiki kondisi pekerjaannya dengan mendirikan tempat tinggal yang lebih baik. Ia mendirikan toko tempat pekerja bisa membeli barang-barang kebutuhan dengan harga murah. Mengurangi jam kerja menjadi 10 jam per hari dari yang sebelumnya 15 jam per hari. Dan menolak pekerja di bawah usia 10 tahun. Jadi kalau dulu 10 jam per hari itu sudah bagus di era revolusi industri. Tapi sekarang kan sudah 8 jam per hari. Apalagi dulu ada 15 jam per hari. Kerja terus.
Kemudian juga sudah ada menghindari pekerja anak. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Owen berpendapat dengan memperbaiki kondisi kerja atau investasi pada sumber daya manusia, perusahaan dapat meningkatkan output dan juga keuntungan. Manajer lain pada waktu itu lebih senang melakukan investasi pada sisi teknis seperti investasi pada mesin dan melupakan mengabaikan investasi pada sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini tidak hanya sekedar tenaga kerja, tapi dia adalah partner yang juga harus ditingkatkan kemampuannya. Nah, disitulah ada investasi untuk sumber daya manusia. Owen memperkenalkan sistem penilaian terbuka dan dilakukan setiap hari. Dengan cara semacam itu, manajer diharapkan bisa melokalisasi masalah yang ada dengan cepat. Oke, kita lanjutkan. Menurut Charles, prinsip ilmiah dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya operasional. Itu dengan meningkatkan efisiensi. Charles menganjurkan pembagian kerja, division of labor, sehingga kerja atau operasi setiap pabriknya bisa dianalisis secara terpisah. Dengan cara semacam itu, training bisa dilakukan dengan lebih kurang. Karena setiap tenaga kerja itu dilatih sesuai dengan pembagian kerjanya. Pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang akan semakin terampil dan berarti itu adalah semakin efisien. Itu yang disampaikan oleh Charles. Kemudian kita lanjutkan lagi. Frederick Taylor ya, itu menerbitkan buku manajemen ilmiah, Principle of Scientific Management, yang isinya adalah mengembangkan ilmu untuk setiap pekerjaan, memilih karyawan secara ilmiah dan melatih mereka, mengawasi karyawan, pengawasan dilakukan secara ilmiah, kerjasama antara manajemen dan pekerja ditingkatkan. Jadi peran tenaga kerja ini semakin penting di dalam proses manajemen. Kemudian Gilbertnya itu berpendapat bahwa sebuah alat yang dapat mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh pekerja dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap gerakan. Alat ini digunakan untuk sistem produksi yang lebih efisien. Ini nanti memunculkan dan berjalan dan sebagainya. Itu mengurangi waktu yang digunakan untuk melakukan gerakan yang tidak perlu. Kemudian studi pada pekerjaan tukang batu, metodenya mengurangi pergerakan fisik dari 18 gerakan menjadi 5 gerakan dan akan meningkatkan output 200 sampai 300%. Jadi tukang batu itu kalau ada istilahnya kena tukang batu, itu yang menyiapkan. Itu gerakan yang harusnya dilakukan tukang batu 18 gerakan, itu dia hanya menjadi 5 gerakan. Karena semuanya sudah tersedia di sebelahnya. Jadi dia ngambil adunan, pasir, taruh, pasang bata, merapikan, udah hanya 5 gerakan. Itu yang dilakukan untuk menghemat waktu. Henry Grant memunculkan pemikiran baru dari Henry Grant tadi di atas yang menggagas ide bahwa seharusnya seorang mandor mampu memberikan pendidikan kepada karyawannya untuk lebih rajin dan kooperatif. Grant juga mendesain sebuah grafik
untuk membantu manajemen yang disebut sebagai Denpatja yang digunakan untuk perencanaan dan mengontrol pekerjaan. Jadi setiap karyawan, setiap tenaga kerja punya cat masing-masing dan di situ akan muncul grafik dari hasil pekerjaannya, baik yang positif maupun yang kesalahan itu di situ muncul. Kemudian Henry Fayol ini lebih kepada ilmu manajemen. Jadi dia mengatakan fungsi-fungsi manajemen, fungsi-fungsi utamanya, yaitu tadi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dari 14 prinsip Henry Fayol, pembagian kerja, yang pertama adalah pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, kepentingan individu di bawah kepentingan organisasi, penggajian, sentralisasi, hierarki, perintah, stabilitas staf, inisiatif, dan spirit corps, jiwa korsa. Ini 14 prinsip manajemen Henry Fayol. Kita lanjut. Max Weber. Max Weber ini menggambarkan suatu tipe ideal organisasi yang disebut sebagai birokrasi. Ini birokrasi, tokoh birokrasi. Bentuk organisasi yang dicirikan oleh pembagian kerja, decision maker, ya. Hierarki yang didefinisikan dengan jelas, job description, ya. Kemudian peraturan dan ketetapan yang rinci, dan sejumlah hubungan interpersonal. Teorinya tersebut menjadi contoh dari desain struktur banyak organisasi saat ini, terutama organisasi pemerintah, itu banyak mengacu kepada Max Weber ini. Kemudian Mary Parker itu mengemukakan bahwa mengajukan suatu filosofi bisnis yang mengutamakan integrasi sebagai cara untuk mengurangi konflik. Kemudian juga dia percaya bahwa seorang pemimpin adalah untuk menentukan tujuan organisasi. Jadi organisasi harus punya pemimpin untuk menentukan tujuan dan mengintegrasikannya dengan tujuan individu dan tujuan kelompok. Kemudian Fayol juga berpikir bahwa organisasi harus didasarkan pada etika kelompok daripada individualisme. Dengan demikian manajer dan karyawan seharusnya menempatkan diri mereka pada posisinya sebagai mitra. Jadi lebih kepada kemitraan, tidak pada atasan bawahan. Kalau Bernard dengan yang function of executive, di fungsi pimpinan itu untuk apa? Dengan melihat perbedaan antara motif pribadi dan organisasi, Bernard menjelaskan mengenai efektif dan efisien. Menurut Bernard, efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dan efisiensi adalah sejumlah mana motif-motif individu dapat terpuaskan. Bernard juga mengembangkan teori penerimaan otoritas yang didasarkan pada gagasan bahwa atasan hanya memiliki kewenangan jika bawahan menerima otoritasnya. Nah, sekarang di dunia perpolitikan kita saat ini banyak pimpinan yang ditolak oleh bawahannya. Makanya di dalam organisasi itu harus ada penerimaan otoritas sehingga tingkat kepatuhannya ada. Kemudian aliran perilaku dari teori-teori manajemen ini
mulai dilakukan oleh Elton Mayo di pabriknya. Kajian ini berawal dari bertujuan mempelajari pengaruh berbagai macam tingkat penerangan lampu terhadap produktivitas kerja. Jadi kenyamanan tempat bekerja. Nah, ini terbukti bahwa hasil kajiannya mengidentifikasikan bahwa ternyata jabatan, lama jam kerja, periode istirahat maupun upah lebih sedikit pengaruhnya terhadap output pekerja dibandingkan tekanan kelompok, penerimaan kelompok, serta rasa aman. Jadi ternyata pekerja itu lebih mengutamakan kenyamanan bekerja. Peneliti menyimpulkan bahwa norma-norma sosial atau standar kelompok merupakan penentu utama perilaku kerja individu. Kita lanjut, kemudian manajemen yang aliran kuantitatif. Jika kita lihat aliran kuantitatif adalah penggunaan sejumlah teknik kuantitatif seperti statistik, model optimasi, model informasi, atau simulasi komputer untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Jadi ini berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Teknik-teknik matematika dan statistika yang digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan militer itu diterapkan di sektor bisnis. Kelompoknya adalah pelopornya adalah sekelompok perwira militer yang dijuluki dengan WIPIP yang bergabung dengan Ford Motor Company pada pertengahan tahun 1940-an. Mereka menggunakan metode statistik dan model kuantitatif yang memperbaiki pengambilan keputusan juga. Kemudian terakhir kita lihat teori-teori kontemporer tentang manajemen, yaitu strategi manajemen yang ditujukan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses produksi. Ini terjadi di era modern dengan adanya total quality management yang dikembangkan oleh Edward Deming. Jadi Deming berpendapat bahwa kebanyakan permasalahan kualitas bukan berasal dari kesalahan pekerja, melainkan sistemnya. Jadi kalau sejak dulu sebetulnya yang disalahkan itu manajemennya, tapi kalau sekarang itu kelihatannya lebih kepada manajemen itu atau sistem itu hanya sebagai alat. Jadi tidak mungkin salah karena tidak ada sistem yang sempurna. Yang salah tetap penggunanya atau pekerjanya. Tapi pada saat itu kesalahan itu tidak di pekerjanya tetapi di sistemnya. Deming menekankan pentingnya meningkatkan kualitas dengan mengajukan teori 5 langkah reaksi Bronte bila kualitas ingin ditingkatkan. Ini 5 langkah reaksi Bronte. Coba kita lihat. Biaya akan berkurang karena berkurangnya biaya perbaikan. Sedikitnya kesalahan, minimnya penundaan, dan pemanfaatan lebih baik atas waktu dan material, sehingga produktivitasnya meningkat. Dengan biaya yang semakin efisien, tidak adanya penundaan, pemanfaatan alat-alat sumber daya lebih baik, kemudian meningkatkan produktivitas, itu pangsa pasarnya pasti akan meningkat karena peningkatan kualitas dan penurunan harga. Kualitasnya semakin naik, tapi karena di sini efisien penggunaannya akan menurunkan harga. Dengan pangsa pasar yang meningkat, profitabilitas perusahaan meningkat sehingga dapat bertahan dalam
persaingan bisnisnya. Nah, kalau dia bisa bertahan atau justru semakin berkembang, maka jumlah pekerjaannya akan meningkat. Ini tadi yang dikatakan adalah reaksi Bronte dari untuk meningkatkan kualitas di masing-masing tahapan. Oke, kita lanjutkan. Oke, teori manajemen ini kita pilih saja sampai di sini. Kemudian kita lihat kesimpulan dari materi ini. Teori manajemen berkembang dari waktu ke waktu. Diawali dengan teori manajemen kuno, teori manajemen klasik, aliran perilaku, aliran kuantitatif, dan teori manajemen kontemporer. Dalam teori manajemen kuno dikenal beberapa teori, yaitu dari Mesir, Cina, dan Adam Smith. Ini manajemen klasik. Pada teori manajemen klasik terdapat 3 tahapan, yaitu pendahuluan, teori manajemen ilmu, dan teori organisasi klasik. Teori manajemen yang berikutnya adalah aliran perilaku yang dikenal dengan eksperimen Room yang dilakukan oleh Elton Mayo. Teori manajemen yang selanjutnya adalah teori kuantitatif dan terakhir adalah teori kontemporer. Kemudian pertemuan kedua ini saya cukupkan sampai sekian. Kita sudah 10 menit yang ini, Bapak Ibu bisa kita istirahat 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.